Di video sebelumnya, gue pernah bilang kalau kelebihan dari gamepad FlyDigi Father 4 Pro itu tuh salah satunya ada di softwarenya yang mateng. Karena masih sedikit nih gamepad yang punya software sebagus dan sematang FlyDigi. Nah, buat kalian yang suka dengan kemudahan konfigurasi tanpa harus hafalin shortcut, bisa banget nih lirik yang ini. FlyDigi Direwolf 3. Untuk harganya jauh lebih terjangkau dari seri Father 4 Pro kemarin sekitar 700 ribuan aja. Dan gamepad ini jadinya bisa bersaing dengan gamepad lainnya yang udah beredar di pasaran Indonesia, walaupun kayaknya agak kesulitan dikit. Sekilas tentang packaging, plusnya masih khas FlyDigi gitu, yang simple dan hanya tulisan-tulisan aja. Di dalamnya kita dapat gamepad, kitab-kitab, kabel Type-C, dan juga dongle-nya. Dan udah itu aja. Untuk warna yang tersedia saat ini sepertinya hanya putih aja, dan secara desain sih lumayan polos ya, kecuali analognya ini ada abu-abunya. Untuk button-button ini nggak pakai micro switch kayak Father 4 Pro, tapi kerasa masih oke banget sih, terutama di joystick dan juga di padnya. Di gamepad ini juga nggak ada lampu-lampuan atau RGB-RGB-an, dan di bagian belakangnya juga ada dua button makro yang bisa di custom. Tapi posisi di sini tuh menurut gua gampang banget ketekan secara nggak sengaja sih. Untuk button ABX-nya ini standar dengan font warna abu-abu yang juga mudah terlihat. Namun memang karena nggak ada lampu-lampuan jadinya pas gelap ya nggak bakal kelihatan. Pas dipencet pun cukup oke. Dari FlyDigi sih bilangnya ini tuh kayak silent gitu, tapi pas gua cobain sih sebenarnya nggak silent banget sih. Untuk di padnya ini gua suka banget sama feel-nya, soalnya feel tactile-nya tuh kerasa banget gitu. Mirip kayak Father 4 Pro, dan untuk joysticknya juga enak ya pas dipakai karena nggak begitu berat. Untuk joysticknya tentu sudah ada Hall effect-nya ya, terus juga circularity-nya ini bisa kita ganti mau yang rectangle ataupun yang circle. Untuk button LB dan RB-nya juga udah mantep, bisa dipencet dari sisi luar ataupun dalam, dan tetap enak ya pas dipencet tuh. Untuk LT dan juga RT-nya juga terbilang lumayan, smooth juga pas gua pencet pelan-pelan dan ada trigger Hall effect-nya juga. Pas gua tes juga oke, karena dengan interval sedikit pun dia tuh udah ke-register, tentunya ini bakalan kerasa banget ya pas main game balap buat ngegas mobilnya. Tapi memang untuk LT dan RT-nya ini nggak ada switch biar space travel-nya itu jadi kecil ya, jadi mungkin banyak yang merasa kesulitan juga kalau misalnya perlu klik cepat gitu, karena travelnya juga lumayan jauh, jadi ya mesti dibiasain lagi. Nah, koneksinya juga udah bisa dongle 2,4 GHz, wired, dan juga Bluetooth. Untuk wired dan juga dongle-nya tuh dia punya polling rate sampai 1000 Hz, sementara Bluetooth 5-nya itu ada di sekitar 125 Hz. Untuk koneksinya ini hampir bisa di semua platform ya, kecuali PS dan juga Xbox. Saat ini sih kata FlyDigi masih belum bisa ya, dan semoga ada update firmware ya untuk dukungan Xbox dan PS ini. Kalian tinggal geser aja switch ini untuk ganti koneksi. Kalau gue biasanya pakai di dongle, wired, dan juga Bluetooth. Untuk Nintendo Switch gue nggak bisa coba karena emang nggak punya switch ya. Terus vibration di gamepad ini juga udah oke, defaultnya itu sekitar 50, dan yang ini sih menurut gue paling oke. Soalnya kalau di set 100, getarnya itu terlalu brutal gitu. Baterai sendiri di 800 mAh yang mana ini udah seharusnya bakalan awet ya, karena nggak ada lampu-lampuan, dan so far sih gua pakai udah seminggu 2 mingguan ini tuh belum habis-habis ya. Apakah bisa pakai docking charging kayak abangnya? Sayangnya enggak ya, di gamepad ini tuh belum ada pin casnya di bagian bawahnya, jadi ya ngecasnya tuh pakai kabel aja dulu. Untuk gyronya juga udah oke, kita bisa atur gyronya ini mau di joystick atau sebagai mouse. Ada pengaturnya juga mau di-trigger pakai button apa biar bisa on dan juga off. Nah, semua hal keren tadi tuh bisa terjadi karena adanya software yang mateng, guys. Di sini tuh kita pakai FlyDigi Space Station, satu software untuk semua gamepad FlyDigi. Pengaturan di sini tuh terlalu OP sih menurut gua, karena kalian tuh bisa atur semau-mau kalian. Gue sendiri nggak pernah pakai semua fiturnya karena kebanyakan sih fiturnya. Tapi yang paling sering gue pakai itu untuk atur makronya, atur getar, sama atur joystick aja.
Untuk software juga gue acungi jempol ya, soalnya tuh dia udah mateng banget dan memudahkan daripada harus apalin shortcut kombinasi gitu. Dan yang paling penting adalah kita nggak perlu download banyak software untuk setiap versi ya, karena ya cukup satu aplikasi aja untuk semuanya. Kesimpulan gua, sebagai adiknya Father 4 Pro, memang ada hal yang dipangkas, tapi hal-hal penting kayak software, hall effect, dan gyro tuh masih dipertahanin. Ibaratnya fitur di Father 4 Pro itu tuh levelnya udah masuk ke fitur yang OP plus quality of life. Nah, si Direwolf 3 ini tuh quality of life-nya dipangkas, tapi fitur OP-nya masih ada. Jadi mestinya pengalaman main tuh nggak bakalan terganggu banget sih. Tapi lain cerita ya, kalau kalian sebelumnya tuh pakai Father 4 Pro terus pindah ke Direwolf 3 ini baru kerasa downgrade-nya. Tapi kalau misalnya kalian sebelumnya belum pernah beli gamepad dan beli ini, itu sih menurut gua nggak bakalan masalah. Mungkin hal yang sebenarnya gua pengen ada tuh ada di switch travel-nya gitu ya, yang di RTLT-nya ini, biar bisa lebih pendek switch travel-nya. Karena ya itu tuh di beberapa kondisi cukup kepake sih, terutama kalau lagi main game ya. Dan by the way, thanks banget buat FlyDigi udah izinin gua coba kembali gamepad barunya, dan gua tungguin produk keren-keren lainnya. Thanks juga yang udah nonton dari awal sampai akhir, gue Ilham pamit, dan bye!